Kira-kira ada nggak sih makanan yang bakalan ngebantuin kita itu berprogres turun kadar lemak yang dari 40% atau bahkan 30% gini kadar lemaknya itu mulai turun, ya kan? Dibantu tuh pengeluaran energinya itu, pembakaran lemak itu dibantu terus, ya kan? Sampai seminggu, 2 minggu, sampai sebulan, 3 bulan, akhirnya jadi kadar lemaknya 15% kayak gini, sehingga kita jadi lebih pede, badan juga jadi ringan, kita nggak punya lagi ya masalah-masalah kayak misalnya tidurnya tuh masih ngorok. Apalagi nih buat para calon-calon gadun nih. Karena apa? Karena kalau lu tonton di TikTok itu ada namanya Gadun FM ya. Jadi yang gua teliti ya, dari orang-orang yang kadar lemaknya 30%, 40% ini, mereka duitnya banyak. Duitnya emang banyak. Tapi apa masalahnya? Karena kadar lemaknya tinggi, peredaran darahnya itu ya ke bawah itu jadi nggak lancar, terhambat sama lemak-lemak itu. Sehingga karena duitnya banyak, udah sewa ani-ani, ya kan? Nggak bisa berdiri. Ya, itu adalah salah satu masalah orang-orang kaya zaman sekarang ya. Jadi dia duitnya banyak, ceweknya banyak, tapi nggak bisa berdiri karena kadar lemaknya tuh tinggi banget. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas. Jadi sebelumnya, kalau buat teman-teman yang belum paham, gua di sini tuh bener-bener ngasih tahu informasi yang benar-benar berguna dan langsung ada efeknya. Dan ini gua nggak ada omongannya tuh kayak diselimuti sama omongan manis ya. Jadi kita real-real aja yang nyata-nyata aja ngomong di sini. Gua ngomong apa adanya di sini ya. Jadi apa sih sebenarnya makanan-makanan yang bakalan ngebantu kita untuk turun kadar lemak dari 30% gini ke kadar lemak 15% gini selama 3-6 bulan. Langsung aja kita bahas satu persatu. Jadi kita harus pahamin bareng-bareng ya. Kalau kita mau turunin kadar lemak, kita itu wajib untuk apa? Kita itu wajib untuk tubuh kita ya, berada di dalam keadaan kalori defisit. Oke, kalori defisit itu artinya apa, Bang? Artinya kita tuh mau ngeluarin energi ya setiap harinya itu lebih banyak dibandingkan sama kita menyimpan energi. Oke, itu udah pasti. Kita tiap minggunya tuh turun terus tuh. Lingkar perutnya turun terus, lingkar paha, lingkar dada, lingkar semuanya yang ada lemaknya tuh pasti turun. Kalau misalnya kita kalori defisit setiap minggunya. Jadi gimana salah satu caranya? Kita bisa menggantikan makanan-makanan kita ini ya dengan makanan ya, 5 makanan ini yang kita bisa pilih nanti ya, yang akan membantu kita untuk membakar lemak. Ini bukan hanya membantu aja, ini makanan-makanan ini akan mengubah komposisi tubuh kita sehingga lemaknya rendah dan akhirnya kita bisa apa? Kita nggak perlu mabok dulu buat nunggu kita berdiri ya. Karena ini gue denger nih di Gadun FM di TikTok ya. Jadi gitu. Jadi yang paling pertama, karena kita mau kalori defisit, kita otomatis harus mengatur pola makan kita. Nah, makanan nomor 1 yaitu apa? Yaitu ayam. Jadi ayam itu kita tidak mengkonsumsi dada ayamnya ya, teman-teman ya. Teman-teman tuh harus paham, kenapa kalau kita makan dada ayam, kenapa sih kita bibirnya tuh jadi gampang banget kering, dan kenapa kita juga lemes ketika kita mengkonsumsi dada ayam doang. Alasannya apa yang paling pertama? Yang paling pertama, kita itu butuh lemak hewani untuk memproses vitamin-vitamin yang hanya larut atau yang bisa diserap kalau kita mengkonsumsi lemak. Contohnya apa? Contohnya paha ayam, filet. Oke, jadi paha ayam sama kulitnya itu kita wajib konsumsi. Untuk apa? Untuk membantu penyerapan vitamin. Kalau misalnya kita makannya dada doang, lemaknya dari mana? Jadi kita wajib untuk mengkonsumsi ayam, yaitu paha ayamnya. Dada ayam boleh, tapi itu sebagai suplementasi, maksudnya pelengkap. Jadi paha ayam yang utama, nanti kita lengkapi juga sama dada ayam untuk memenuhi kebutuhan protein kita. Selain itu juga ya, lemak di paha ayam itu berfungsi untuk membantu tubuh kita memproduksi hormon testosteron lebih banyak lagi. Jadi itu pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang ada lemak hewaninya, bukan malah makanan-makanan yang ibaratnya kita ada lemak nih, kita buang lemaknya. Contohnya dada ayam. Jadi kita wajib untuk mengkonsumsi makanan yang ada lemaknya, tapi bukan lemak yang lebih banyak, proteinnya tetap lebih banyak. Dan yang selanjutnya, paha ayam itu banyak banget ada mikronutrisi lainnya. Contohnya zinc, B vitamins, iron, pokoknya banyak banget. Teman-teman bisa lihat di sini listnya. Kalau kita mengkonsumsi paha ayam. Jadi kita penting banget nih mengkonsumsi makanan yang ada lemaknya. Jangan dada. Kalau misalnya kita makannya dada juga, nanti nggak ada yang ngebantuin kita untuk BAB, ngasih pelumas supaya BAB-nya semakin lancar. Jadi gitu alasannya kita wajib untuk mengkonsumsi paha ayam yang filet, biar enak kita makannya. Yang lain pun juga nggak apa-apa ya, paha ayam yang lain ya, yang ada tulangnya. Nah, ayam itu juga, terutama paha ayam, itu memiliki protein yang tinggi, sehingga kita bakalan apa? Kita bakalan membakar kalori lebih banyak lagi ketika mencerna ayam itu. Karena nanti ayam itu, proteinnya itu ketika dipecah di tubuh kita menjadi asam amino, itu bakalan jadi apa? Bakalan jadi rambut, bakalan jadi kulit, bakalan jadi otot, bakalan jadi tulangnya, bakalan jadi banyak banget untuk kebutuhan tubuh kita, organ tubuh kita juga, sehingga kita bakalan apa? Bakalan membutuhkan energi yang banyak tuh, dibandingkan kalau kita mengkonsumsi karbohidrat kayak contohnya nasi, roti, tepung gitu ya, ataupun
minyak atau lemak. Jadi itu pentingnya kita mengkonsumsi paha ayam. Itu yang pertama. Nah yang kedua, makanan yang penting. Tapi ini memang harganya agak mahal. Yaitu apa? Yaitu sapi. Ya, jadi sapi itu, kalau teman-teman nggak tahu, sapi itu adalah makanan kita dari kita Homo sapiens ya. Kalau teman-teman belajar sejarah biologi, kita Homo sapiens itu udah makan sapi. Udah dari ratusan ribu tahun yang lalu. Kita berburu ya, kita pakai otot kita ini sama otak kita ini ya, sama mulut kita buat berkomunikasi sama teman-teman kita, kelompok-kelompok kita. Itu kita dari dulu berburunya apa? Berburu kaki empat. Jadi tubuh kita ini sangat-sangat cocok dengan sapi. Oke, karena apa? Karena pertama proteinnya pasti cukup, dan yang kedua lemaknya juga penting banget. Apalagi lemak-lemak dari sapi yang grass fed. Karena sapi yang grass fed atau sapi yang makan rumput itu tinggi kandungan omega 3-nya. Oke, itu penting banget untuk kesehatan otak kita. Jadi itu yang kedua, kita wajib untuk mengkonsumsi sapi. Sapinya apa aja bang bagiannya? Nah kalau gua biasanya makannya itu adalah daging giling. Oke, kita wajib untuk membeli daging giling bukan yang spesial, sekali lagi, bukan yang lemaknya dihilangin, tapi bukan juga lemaknya yang ditambahin nih. Itu mah pedagangnya mau cari cuan deh, ya kan? Kita malah dikasih lemak doang, jangan mau juga. Jadi kita belinya adalah yang reguler, 85% protein, 15% kadar lemaknya. Gimana cara taunya? Kita bisa cari tahu dari mana? Dari labelnya. Ketika kita membeli daging gilingnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa beli sirloin. Yang gua sarankan adalah sirloin yang US karena rasanya lebih empuk dibandingkan dengan yang Australia. Terus juga yang lain, slice beef atau daging iris. Kita juga ada beli daging irisnya, jangan yang berlemak. Karena kalau berlemak, kita pasti diare karena lemaknya kebanyakan. Oke, jadi kita nggak mau kebanyakan lemak, kita nggak mau juga kedikit lemaknya. Nah, kalau di sapi itu ataupun di protein hewani lainnya, itu memiliki kandungan lusin atau asam amino yang dipecah dari protein itu paling tinggi, sehingga akan membantu kita untuk menjaga massa otot kita ini ya pada saat kita menurunkan kadar lemak dan membantu kita membakar lemak itu. Jadi itu pentingnya kita mengkonsumsi sapi. Nah yang ketiga yaitu apa? Yaitu telur. Ini penting banget ya. Ini teman-teman pasti juga wajib konsumsi, tapi kalau kebanyakan biasanya teman-teman alergi. Kayak gua nggak bisa lebih banyak daripada 4 setiap harinya. Gua pasti bisulan atau jerawatan. Biasanya juga kalau telur itu bikin kita kentut karena ada kandungan karbohidrat sedikit di telur itu yang akan nantinya tuh difermentasi oleh bakteri di usus besar kita. Oke, teman-teman bisa lihat nutrisi telur di sini ya. Telur itu lengkap banget mikronutrisinya, ya kan, mineral juga ada. Jadi kita wajib untuk memanfaatkan telur itu di setiap makanan kita pada saat kita pengen menurunkan kadar lemak. Jangan takut lu sama kuning telur, tetap dikonsumsi aja ya, karena kuning telur itu juga penting. Untuk apa? Disitulah semua mikronutrisinya. Jadi kalau misalnya teman-teman makan putih telur doang, sayang kalau dibuang. Makan aja kuningnya juga. Nah, telur itu juga mengandung kolin yang tinggi. Apa sih itu kolin, Bang? Kolin itu adalah nutrisi yang akan membantu kita untuk memobilisasi lemak kita lebih cepat lagi. Oke? Jadi kolin tuh bakalan ngebantuin kita untuk mempercepat fat mobilization kita. Oke? Jadi itu pentingnya telur. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, ya kan? Bang, telurnya omega atau yang biasa aja? Nggak masalah. Omega mungkin lebih bagus, kecuali dia omeganya disuntik warna. Ada tuh gue pernah beli, ya kan? Dia tuh omega, ya kan? Tapi disuntiknya warna. Jadi bukan ibaratnya dia omega 3, telur omega 3 karena pakan ternak dari ayam itu sehat gitu segala macam, enggak. Tapi ini karena telurnya bukan pokoknya aneh deh pokoknya ya. Jadi pilihlah telur apapun, yang penting kita beli telur, nggak mesti omega 3. Yang keempatnya itu adalah ikan. Ikan tuh penting banget. Kenapa penting? Karena ikan yang paling mudah dicari di Indonesia ya. Bukan cuman ikan itu murah, tapi juga ikan itu sehat, terutama ikan yang dari laut, bukan ikan yang dikasih pakan karbohidrat juga, sehingga nanti omega 6-nya ketinggian di lemak-lemak ikan itu, dan omega 3-nya lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita misalnya makannya ikannya ikan laut. Oke, jadi saran gua, kita juga wajib untuk memberikan variasi biar kita nggak bosen, kita konsumsi aja ikan. Tapi saran dari gua, kalau misalnya kita nggak cocok sama ikan gitu ya, nggak apa-apa, kita makannya sama ayam aja, itu udah bisa untuk bantuin kita nurunin kadar lemak. Nah yang kelima nih, ini adalah penyelamat ya, apalagi di zaman modern sekarang ini, yaitu apa? Yaitu whey protein. Kenapa gua nggak menyarankan susu? Karena susu itu kandungan gulanya itu tinggi. Oke, itu pertama, kandungan gulanya itu tinggi banget. Apalagi susu-susu yang apa? Yang ditambahin gula ya. Biasanya tuh susu di supermarket, minimarket itu tambahin lagi gula tuh supaya apa? Supaya lebih enak, supaya bocil-bocil ketergantungan ya kan. Kita bukan bocil-bocil, jadi kita nggak mau beli susu, kita belinya whey protein aja. Karena kenapa? Whey protein itu selain proteinnya jauh lebih tinggi sehingga kita bakalan metabolisme lebih naik, kita bakalan bakar kalori lebih banyak, gulanya di whey protein itu udah dikurangin banget sampai bahkan mendekati 0 gulanya. Jadi kita penting banget yang kelima ya, kita itu mengkonsumsi whey protein. Oke, teman-teman bisa mengkonsumsi whey protein yang teman-teman suka. Saran dari gua yaitu adalah kita nggak perlu beli yang isolate ya, yang penting gulanya rendah aja.
aja, di bawah 2. Whey protein ini juga penting banget nih buat kita-kita yang pengen cheating, ya kan? Kita pengen manis, ya kan? Tapi kalau di luar adanya apa? Adanya boba. Adanya apa lagi tuh? Yang manis-manis. Gua nggak tahu, gua jarang banget minum manis ya. Pokoknya minuman-minuman manis yang merusak diet kita, yang merusak apa? Pembuluh darah kita, yang bikin kita jadi nggak bisa berdiri ya, Pak. Jadi semoga video ini membantu ya teman-teman yang ingin menurunkan kadar lemak dengan cepat. Oke, dalam 1 minggu, misalnya teman-teman udah ganti semua makanan teman-teman dengan makanan-makanan ini, teman-teman bakalan bisa menurunkan kadar lemak ya dari 30% gini ke kadar lemak 15% kayak gini. Dan juga kayak klien gue ini ya, selama 5 minggu dia bisa turun sebanyak 11 kg dan abs-nya langsung mulai kelihatan. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dimentorin langsung sama gue bikinin menu makanannya itu apa aja, cara masaknya gimana, dan kalau misalnya kita mau beli makanan di luar, itu makanannya apa aja sih yang cocok sama diet kita, yang sejalan sama diet kita, termasuk link-link pembelian bahan-bahan makanan yang enak-enak, dan juga program latihan harian yang bakal mempercepat progres kita turun kadar lemak dan punya badan yang jadi lebih ideal dan lebih sehat. Teman-teman langsung daftar aja di link di deskripsi. Oke, jadi gitu aja ya. Jadi semoga video ini membantu teman-teman yang sedang melakukan penurunan kadar lemak. Jadi ingat, kita itu sebenarnya nggak butuh ya suplemen-suplemen yang aneh-aneh, karena suplemen-suplemen yang aneh-aneh itu sifat mengintervensinya atau ibaratnya dia bisa mempengaruhi komposisi tubuh kita itu sangat-sangat kecil, di bawah 5%. Kenapa gue bilang di bawah 5%? Karena dia dari dosisnya aja itu miligram. Tapi kalau misalnya kita mengkontrol karbohidrat, contohnya karbohidrat itu kan makronutrisi dan dia tuh dosisnya sampai puluhan ribu miligram. Contohnya nih, misalnya kita biasa makan itu 500 gram karbohidrat. Itu berapa miligram tuh? Ya kan? Kalau kita bandingin sama kalau kita mengkonsumsi mikronutrisi. Kalau misalnya kita memfokuskan sama suplemen pembakar lemak atau apa segala macam, apa sih minuman apa, teh apa misalnya kan, apalah segala macam, bukan itu semua. Kalau misalnya kita mau ubah komposisi, sama sekali bukan itu. Yang penting kalau mau kita mau ubah komposisi tubuh, teman-teman bisa tonton di video yang ini ya. Simpelnya kita kurangi karbohidratnya, kita ganti semuanya sama protein, sehingga nanti komposisi tubuh kita juga ikut berubah juga. Sama kita wajib menerapkan pola latihan yang sesuai supaya kita bisa cepet tuh progresnya. Sama juga tidur yang cukup. Oke, 7-8 jam. Segitu aja video dari gua. Semoga teman-teman proses penurunan kadar lemaknya jadi lebih gampang setelah nonton video ini. Kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, langsung aja like video ini, atau kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung aja komen di kolom komen. Segitu aja video dari gua. See you next video. Bye-bye.